Terkait PDI Perjuangan yang akhirnya mengusung Prabowo Anung dan Rano Karno di Pilkada Jakarta. Kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda secara virtual. Selamat sore. Selamat sore, Mas Hanta, Bang terima Agung. kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Dinamika yang luar biasa, mengapa akhirnya PDI Perjuangan mengusung Prabowo Anung dan Rano Karno? Mas Hanta, dari kacamata Anda seperti apa? Ya, pertama PD Perjuangan dalam mengusung kandidat atau proses kandidasinya ASI. Jadi memperhatikan rekam jejak si kandidat di dalam kaderisasi yang diikuti di dalam partai Floor politik. naikin boleh Itu nggak? satu. Dan kita bisa melihat dari sisi Pramono Anung itu tidak perlu diragukan lagi, termasuk Rano Karno, terutama Pramono Anung ada mantan sekjen, itu yang membuat salah satu faktor betul-betul orang dalam. Jadi PD Perjuangannya merahnya itu mendarah daging di Pramono Anung. Dan itu kerap dijadikan sebagai patokan bagi Ibu Megawati dalam proses kandidasi. Yang kedua, pertimbangan bagi PD Perjuangan, kalau kita kaitkan hal yang pertama tadi dengan nama yang santer disebutkan, Anies Baswedan, sebaliknya dia berjarak secara ideologi, dia kerap dalam rekam jejak elektoral yang dijalani Anies Baswedan misalnya, kerap memiliki posisi yang diametral, berseberangan dengan PD Perjuangan. Itulah faktor yang membuat sulitnya di titik temunya. Sementara Pramono Anung jelas menjadi titik temu di mana PD Perjuangan memperhatikan sisi kaderisasi itu. Yang kedua, kita bisa membaca dari sisi kombinasi yang dimunculkan oleh PD Perjuangan ini, Agung, menurut saya menarik ya, karena penantang awalnya atau dari Kim Plus itu sudah terkonsolidasi, namanya pun sudah jelas yaitu Ridwan Kamil berpasangan dan Suswono. Nah, kalau kita melihat dari terminologi eh, teori perilaku pemilih, ada tiga karakter perilaku pemilih, yaitu pemilih rasional, pemilih sosiologis, dan pemilih psikologis. Pemilih rasional misalnya kerap mengedepankan preferensi utama dan memilih adalah dari sisi rekam jejak dan pengalaman serta kinerja. Nah, kalau kita lihat dari rekam jejak, paling tidak dari latar belakangnya, sepertinya yang dikeluarkan kombinasi oleh PD Perjuangan ini, hal yang kedua ingin saya sampaikan, mengimbangi apa yang sudah ada sebelumnya. Dan kita tahu kombinasi Ridwan Kamil dan Suswono adalah kepala daerah dan mantan menteri. Nah, yang dikeluarkan oleh PD Perjuangan sama, tapi dibalik yaitu mantan menteri atau pejabat setingkat menteri, yaitu Pramono Anung yang sedang menjabat sekretaris kabinet di pemerintahan Jokowi Maruf Amin, berpasangan dengan Rano Karno yang juga kepala daerah tetangganya Jakarta, yaitu dari Banten. Ridwan Kamil juga kepala daerah tetangga, yaitu Jawa Barat. Suswono dan Pramono Anung bisa dikatakan per hari ini adalah mantan menteri. Jadi kombinasi itu yang hendak dimunculkan, saya kira. Satu lagi mungkin banyak yang orang tidak memperhatikan kombinasi ini yang juga bisa dikapitalisasi yang menjadi pertimbangan PD Perjuangan menurut saya. Dari sisi pemilih sosiologis yang kerap mengedepankan, memperhatikan selain isu agama, isu apa namanya kedaerahan, latar belakang etnis, suku. Nah, di Jakarta ada dua suku terbesar yang sama kuat sama besarnya, yaitu Betawi dan Jawa. Dan kombinasi ini merepresentasikan itu. Dan kita tahu Mas Pram adalah berlatar belakang dari Jawa, kelahiran Kediri, dari Jawa Timur, sementara Rano Karno adalah Sidul anak Betawi, jadi Betawi. Jadi ini kombinasi yang kelihatan per hari ini relatif tidak berat bagi Ridwan Kamil, tapi berpotensi untuk tumbuh. Agung. Oke, Mas Hanta, yang menarik adalah nama Pramono Anung ini justru muncul belakangan nih, di akhir-akhir. Padahal sebelumnya santer nama Anies Baswedan begitu akan diusung oleh PDIP. Bagaimana Anda melihat ini? Secara elektabilitas, akankah pasangan Pramono Anung sebagai penggantinya Anies walaupun belum sempat diusung Anies begitu ya, ini bisa mumpunikah dan bisa menyaingi Ridwan Kamil Suswono? Kalau dari sisi elektabilitas jelas, kalau perbandingannya Pramono Anung dan Anies Baswedan, jujur sangat jauh sekali. Saya pakai sangat di garis bawahi. Karena kita tahu kalau Pramono Anung masih sangat jauh, Ridwan Kamil sudah di angka survei Poltreking Indonesia sudah angka 30-an%. Anies Baswedan dua kali lipatnya, 60-an, bahkan lebih. Sementara Pramono Anung karena baru, tentu sangat rendah sekali, satu digit angkanya. Tapi bisa ada potensi. Nah, saya kembali menjawab pertanyaan Agung terkait kenapa tidak Anies Baswedan. Ya, saya tadi catatan saya karena adanya cross ideologi di mana ada persilangan posisi diametral, satu cross ideologi, yang kedua adalah
posisi politik, spektrum politiknya kerap berseberangan dalam rekam jejak elektoral yang saya sampaikan tadi di Jakarta 2017 bersama PDI Perjuangan, Pak Ahok berhadapan-hadapan dengan Pak Anies yang sangat kencang, keras sekali pertarungan pada saat itu. Dan yang ketiga juga menurut saya sangat penting untuk menjadi catatan, titik temunya adalah titik pisahnya adalah karena keduanya memiliki karakter yang berlawanan. Satu sisi Ibu Mega kerap menginginkan calon, di awal saya katakan adalah kader, petugas partai, bahkan kalau bisa harus berwarna merah. Anies Baswedan kerap dalam melakukan politiknya selama ini berjarak dengan partai politik, tidak mau masuk partai politik dan ingin dikesankan tetap independen, dan kerap kali wakil ditentukan Anies misalnya di Koalisi Perubahan ketika Pilpres. Sementara di Megawati wakilnya Ganjar ditentukan oleh Ibu Megawati. Jadi ketidaksesuaian, ketidakcocokan itu menjadi variabel. Ditambah mungkin ada variabel eksternal. Tentu banyak upaya-upaya untuk menjadikan misalnya bagian dari trik-intrik politik Anies Baswedan tidak bisa berlayar di Pilkada Jakarta, itu mungkin saja. Karena tidak bisa masuk lewat Kim, jelas tidak bisa. Kim plus PKB, Nasdem, dan PKS yang temannya Anies di Pilpres juga terblokade karena sudah masuk ke Kim plus, diikat dalam konstelasi politik nasional, masih mungkin celah di PD Perjuangan. Ternyata PD Perjuangan juga di last minute hampir jadi kemarin 2 hari yang lalu, kemudian tidak jadi juga. Jadi juga ada faktor-faktor lobby politik mungkin mempengaruhi. Jadi berangkat dari situ maka Anies sudah hampir tidak mungkin lagi maju di Jakarta. Kembali ke Pramono Anung dan Rano Karno tadi, menurut saya Agung memiliki potensi untuk tumbuh. Kalau pertanyaannya apakah mungkin? Ya belum tentu, memang per hari ini rendah. Tapi saya mencatat ada yang bisa dikapitalisasi tentunya. Ya. Mas Hamka, artinya dengan kata lain pergantian antara Pramono Anung, Anies Baswedan ke Pramono Anung ini bukan semata-mata urusan elektabilitas saja, tetapi juga ada katakanlah lobby-lobby politik yang gagal begitu. Seperti disampaikan bahwa PDI Perjuangan meminta Anies Baswedan begitu untuk katakanlah masuk menjadi kader, tetapi Anies bersikukuh dia tidak mau, ingin tetap menjadi di langkah independen begitu. Bisa jadi itu salah satu faktor ya, variabel dari internal relasi antara PDI Perjuangan dan Anies Baswedan terkait cross ideologi, posisi diametral, rekam jejak yang tidak kompatibel dan seterusnya. Ditambah faktor eksternal yang saya kira mungkin ada keinginan aktor kekuatan politik yang mungkin berusaha Anies tidak masuk di Jakarta, bisa jadi. Tentu itu bagian dari operasi dan lobby-lobby politik yang mungkin saja terjadi. Kita tidak bisa memungkiri itu. Tetapi Agung, menurut saya posisi Pram hari ini juga tidak bisa diremehkan sepenuhnya oleh Ridwan Kamil. Karena posisi Ridwan Kamil tidak lemah, tetapi juga tidak sangat kuat seperti Anies. Nah, memang ada plus minus. Kalau PD Perjuangan gabung dengan Anies kan ada cross pemilih. Pemilih Anies bisa jadi pergi seperti PKS, tapi juga pemilih PD Perjuangan memiliki akseptabilitas yang rendah. Tapi bisa dikapitalisasi posisi Pram ini karena memiliki rekam jejak yang bagus tadi. Itu bersama Sidul, Pak Rano Karno juga bisa dikapitalisasi secara figur. Ditambah tentu basis pemilih PD Perjuangan yang solid biasanya itu bisa konsolidasi. Mesin PDP kan bisa diandalkan. Nah itu disolidkan, konsolidasi pemilih PD Perjuangan untuk memilih ini, dan PDI kan suaranya lumayan dukungannya di Jakarta. Nah itu supaya tidak terjadi split ticket voting, tetap linear antara pemilih PD Perjuangan dan pemilihnya di Pilkada Jakarta. Dan terakhir satu lagi menurut saya, basis pendukung Anies yang tadinya berhadapan-hadapan dengan kekuatan King Plus yang mendukung Ridwan Kamil, itu ada potensi dikapitalisasi, dimanfaatkan oleh Pramono dan Rano untuk mengambil mereka yang kecewa, yang tidak mendapatkan akomodasi politik, ya bisa dimanfaatkan untuk mendukung mereka meskipun belum otomatis. Oke, Mas Hanta, artinya netralitas Anies Baswedan yang tidak tergabung dengan parpol manapun sebetulnya disebutkan memang bisa memiliki nilai jual tersendiri begitu, tetapi kenyataannya bisa saja justru pendukung Anies Baswedan yang dari kubu independen ini sebetulnya bisa saja digrab oleh Pramono Anung. Artinya pasangan Pramono Anung ini juga tetap memiliki kans yang sama besarnya begitu dengan Ridwan Kamil. Berpotensi, meskipun hari ini belum, tapi saya membaca yang harus dibaca dalam data tren itu potensi. Kalau Pilkada Jakarta berlangsung seminggu lagi, atau kurang dari seminggu, saya memprediksi Ridwan Kamil yang akan menangkan pertarungan di Pilkada Jakarta, Mas Agung. Tetapi karena Pilkada Jakarta masih berlangsung lebih dari 2,5 bulan, hampir 3 bulan, masih cukup panjang secara politik, ada ruang kemungkinan pertumbuhan elektoral
kekuatan elektabilitas Pramono dan Rano, terutama terkait dengan basis pemilih Anies yang banyak tadi. Jadi kami survei poltreking itu ketika Ridwan Kamil dipasang melawan kotak kosong dan melawan calon independen jauh. Anies itu bisa angka sekitar 50, Ridwan Kamil bisa 50%, calon independen hanya 1% kalau head to head. Tapi dengan kotak kosong itu 48 versus 41%, agak tipis. Nah ini ada potensi kan, orang tidak semua memilih ke sana. Kalau dengan Anies ya angkanya 30 versus 55 sampai 60. Nah kalau dengan berangkat dari persepsi tadi, maka bisa jadi orang yang kecewa, pemilih yang tidak terakomodir untuk memilih Anies, meskipun belum tentu, ada 3 kemungkinan pemilih Anies ini. Satu, dia akan pindah ke Ridwan Kamil kalau Ridwan Kamil melakukan strategi yang tepat. Tapi bisa jadi yang kedua, mereka memutuskan tidak memilih salah satu dari keduanya yang tepat ini. Mereka golput, tidak datang ke bilik suara, atau, nah ini paling potensial, kalau bisa mengkapitalisasi, mengkonsolidasi isu oposisi dalam konteks konstelasi nasional, maka pemilih Anies bisa bermigrasi ke Pramono Rano. Swing voter itu masih sangat mungkin terjadi begitu ya. Terima kasih Ya, Mas sama-sama. Hanta Terima Yuda. kasih. Proses ini khusus Pilkada DKI Jakarta masih cukup panjang. Kita akan kawal bersama-sama bagaimana dinamikanya. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami dan berbagi insight-nya sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas Mas Hanta. Terima kasih.